Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, pertanyaan selanjutnya kalau begitu Kiai, kapan sebetulnya Ya, kita harus berhenti ya. makan sahur ataupun minum sahur, Kiai? Kita berhenti untuk makan sahur pada anjuran para ulama itu saat imsak. Nah, ini banyak orang Mbak Eva ya yang kurang bijaksana dalam cara pandang agamanya. Mengatakan imsak itu bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu di neraka ya subhanallah ya. Para ulama itu membuat sesuatu aturan dalam agama. Itu pasti yang pertama punya dalil, yang kedua mempertimbangkan kemaslahatan umum. Imsak ini dalilnya mana? Ya. Ini bukan dalil puasa loh Mbak Eva. Tapi dalil agama yang menjadi payung dalam kehidupan. Nabi itu bersabda begini. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal ini jelas. Yang haram ini jelas. Tapi wabainahuma di antara keduanya itu ada perkara syubhat. Ya. Sapi itu halal. Babi itu haram. Tapi ada binatang syubhat nih. Anjing laut misalnya. Iya. Bisa dilihat halal, bisa dilihat haram kan? Nah, kata Nabi, ini namanya perkara syubhat. Perkara syubhat itu seperti karoi yar'a haulal hima. Jadi dulu di masa Nabi, itu ada tanah yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum. Misalnya ditanami bahan makanan ternak. Maka nanti karena negara ini memungut zakat hewan, hewan itu kalau makan di tanah itu. Atau fakir miskin, dia tidak punya pakan ternak, makan di situ. Orang yang kaya nggak boleh Mbak Eva. Tetapi karena tanah itu kan biasanya dibatasi oleh batasan tradisional. Misalnya jagung itu aja, tanaman jagung. Sapi saya di pinggir ini, dia makan tanah saya. Tapi kalau terlalu terpinggir berbatasan dengan al-hima tadi, jangan-jangan pada satu masa saya akan memakan apa yang bukan jadi hak saya. Orang yang semuanya dimakan, salah-salah nanti menggampangkan yang haram. Iya. Kenapa? Karena itu dia tidak hati-hati. Maka kata ulama, kita makan itu halal Mbak Eva. Sampai kapan? Kan sampai terbitnya fajar sodik. Tapi kalau tidak hati-hati, Allahu Akbar dari Allahnya, kan harus berhenti itu. Iya. Kalau nanti tahu-tahu masih ada sesuatu yang dikunyah, katakan dia muntahkan. Kalau ada sisa yang masuk, maka kata ulama berhati-hatinya, siapkan waktu. Jadi imsak ini pokoknya yang bisa menjamin ya keimsak tidak makan dan minum. Nah, ulama di Indonesia itu bikin tradisi 10 menit sebelum azan. Artinya apa? 10 menit sebelum azan itu bukan haram. Tapi muslim yang taat kepada Allah, hati-hati takut kepada Allah, diberhenti makan tuh. Kumur-kumur, sikat gigi, yang pedes-pedes tadi itu dihilangkan rasanya. Iya. Nah, nanti 1 atau 2 menit sebelum azan, dia sudah tidak dalam keadaan mengkonsumsi apapun. Maka orang yang seperti ini pasti selamat gitu loh. Berbeda halnya dengan orang yang belum azan dia makan terus, tahu-tahu begitu Allahu Akbar nasinya itu udah di dalam sini, mau ditelan gimana, dimuntahkan sulit, ada masyakoh. Iya. Maka dibuatlah tradisi yang namanya imsak. Imsak ini Tradisi tadi ya, ini Kiai, ya. diartikan sebagai ibadah untuk menjaga keabsahan puasa setiap orang. Nah, Kiai, selanjutnya nih Kiai, kita bahas sebuah hadis riwayat Ahmad. Disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sahur sepenuhnya mengandung berkah. Iya. Maka itu jangan kalian meninggalkannya meskipun Iya. kalian hanya minum seteguk air. Seteguk air. Karena Allah dan malaikat bersolawat untuk mereka yang Iya. bersahur. Iya. Nah, ini bagaimana Kiai keberkahan atau keistimewaannya? Karena kan sahur kan sebetulnya hanya sekedar aktivitas makan dan minum ya Kiai. Iya. Ya? Itu dulu guru saya jawab itu dengan 2 hal. Yang pertama, dalam konsep tataran ideal, sahur itu memang bagusnya kan di sepertiga malam terakhir. Jadi ya katakanlah di rentang waktu 1 jam sebelum adzan subuh. Kalau nanti Ramadan nanti kita estimasi misalnya azan itu 4:30, maka mulai jam 3:30 lah ya, itu sudah waktu yang baik. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itulah mereka biasa istighfar. Ini waktu di mana Allah membagi rahmatnya. Ini bukan karena sahur aja Mbak Eva. Oke. Ya besok pagi ya Mbak Eva bangun jam 3:30 kemudian beristighfar, meminta apapun, itu adalah waktu yang terbaik di waktu malam. Maka ini mengandung keberkahan. Dari situlah kemudian identik nih orang yang bangun waktu sahur
tidur enak-enak disuruh makan. Ini kan Iya. nggak enak sebetulnya. Betul. Karena enakan tidur daripada Iya. makan. Nah, dia itu karena dia bangun tuh. Ya, sudah waktunya baik, niatannya taat kepada Allah. Ya Allah, sebenarnya saya nggak kepengen makan. Saya ini makan, minum karena disuruh sama Allah. Itu yang dikatakan mendatangkan keberkahan. Berkah taat dan berkah waktu. Bagaimana dengan orang yang sahurnya tengah malam? Iya. Atau yang sebelum tidur, kan ada orang tuh. Daripada nanti saya bangun sahur, sudahlah saya mau makan saja jam 10 malam, diniatkan sahur. Ini boleh nggak? Konsep bolehnya boleh. Tapi tidak afdol. Dapat berkah nggak? Dapat. Berkah makannya bukan berkah waktunya. Berkah makannya gimana? Dia ambil roti satu, dia ambil segelas air, dia minum, kan dia tahu ini bukan waktunya makan. Bahkan perempuan yang ingin menjaga bentuk tubuhnya itu menghindari betul itu makan untuk tidur kan. Tapi kalau dia niatkan, iya saya karena taat karena Allah, maka dia dapat berkah dari itunya. Yang bagus makannya di sepertiga malam terakhir karena dia akan mendapatkan barokah aktivitas ketaatan makan di waktu yang tidak dia inginkan dan bertemu dengan waktu yang paling afdol. Oke, baiklah. Nah, Kiai, kita akan bahas, Kiai, soal profesi-profesi apa saja sebetulnya yang kemudian bisa diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa, Kiai. Seperti misalnya pengemudi angkutan jarak jauh. Nah, itu kan sebetulnya apakah bisa kemudian masuk musafir sehingga dia tidak perlu berpuasa. Atau Mbak Eva harus baca berita di CNN 3 jam misalnya, 4 jam. Ini kan haus betul. Saya sering banget loh menjelang maghrib, Kiai, misalnya. Nah, itu kan jadi nggak konsentrasi, Kiai. Nah, kita akan bahas, tapi kita akan break dulu. Kita akan lanjutkan saat lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz saat lagi. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan segera kembali.